Mas Kenzo. Mas Kenzo bukan pacar aku lagi. Aku nggak bisa meluk Mas Kenzo. Mutiara ada di depan aku. Tapi aku ngerasa seperti ada jarak di antara kita. Kita masih ada kesempatan untuk balik lagi, Mutiara. Sebelum Mama mendengar rekaman suara dari Mutiara, Mama percaya banget sama Glenn. Tapi setelah Mama mendengar pengakuan nenek itu, Mama mikirin keselamatan kamu, Aurel. Udahlah, sekarang kita tidak usah ribut masalah flash di situ. Sekarang kita harus nyampe ke rumahnya Glenn dan nemuin dia langsung. Kita tanya, flash disknya itu dari mana? Dan tujuannya itu buat apa? Aku setuju sama pendapat Papa. Mendingan kita ketemu dulu sama Glenn, karena kalau dia emang tahu sama isi flash disk itu, kemungkinan dia punya kopiannya. Ini ada apa sih? Gara-gara flash disk doang jadi pada sibuk semua. Mas Kenzo ngomong apa sih? Nggak usah ngada-ngada deh. Saya serius, Mutiara. Kamu ingat kan? Kita pernah ngebahas masalah Sandra. Kalau emang ternyata Sandra terbukti bersalah dan Sandra pengen ngejebak Papa, kita bisa balikan, Mutiara. Dan saya udah punya buktinya. Mana buktinya? Aurel yang punya. Buktinya ada di flash disk. Cuma Aurel yang udah ngeliat buktinya. Tapi sayangnya flash disknya jatuh dan kelindas sama motor. Sekarang lagi perbaikin kok. Berarti masih ada kemungkinan flash disk itu bisa bekerja. Gak bisa. Masalahnya ini beneran, Mas. Ini udah gak bisa diselamatin lagi. Kenzo? Mutiara? Man, what is this? Kalian berdua bukannya udah sepakat ya buat saling jauh? Kalau ini
ini beda, men. Lo ingat kan kita pernah ngebahas masalah kejahatannya Sandra. Dan sekarang gue punya bukti yang kuat kalau Sandra tuh emang beneran ngejebak papa. Dan kerjasama sama Bu Tamara. Tapi sayangnya, buktinya di flash disk dan sekarang flash disknya hancur ke motor. No. Enggak, Kenzo. Ini masalahnya bukan di bukti video rekaman ataupun flash disk. Masalahnya ada di status kalian. Kenzo, status lo sekarang itu bertunangan sama Sandra. Dan kamu, Mutiara, status kamu sekarang udah putus sama Kenzo. Tapi kalian masih bertemu secara diam-diam kayak begini, ini sama sekali nggak benar. Aku nggak janjian sama Mas Kenzo. Aku nggak pernah nelfon dia, aku nggak pernah ngechat dia, aku nggak janjian sama dia. Ini Mas Kenzo datang ke sini, tiba-tiba nggak ada kabar, di depan rumah. Bukan salah aku dong. Kenzo, you listen to me very carefully, okay? Gue pasti bakal bantu lo, men. Gue pasti bakal ngelindungin lo, Aurel, bahkan keluarga lo dari Glenn. Tapi kalau soal Mutiara, ini beda cerita, men. Kalau lo masih nemuin Mutiara secara diam-diam kayak begini, gue gak bakal tinggal diam, kan? Mutiara, sekarang aku tanya sama kamu. Kalau kamu ada di posisinya Sandra, Sakit hati dan pasti aku merasa dikhianatin. see? Exactly. Seharusnya semuanya udah clear sekarang. Dan lo, Kenzo, lo juga harusnya nggak nyaman, men, dengan situasi ini. Kenzo, gue minta tolong sama lo. Tolong pergi dari sini dan jangan balik lagi. Kecuali bukti rekaman video Sandra yang sekongkol sama Bu Tamara buat ngejebak Om Aditya ketemu. It's okay, fine. Tapi, man, come on, ini nggak fair buat Mutiara. Kasihan dia. Perasaannya pasti campur aduk sekarang, nggak karuan pasti. Kalau emang semuanya udah fix, semua bukti udah ketahuan, it's okay lo balik lagi ke sini. Kalau ada kesempatan lo balikan sama Mutiara, gue bakal berusaha support, man. Tapi please jangan kayak gini, Kenzo. Kasihan Mutiara. Oke. Gue bakal pergi. Saya pasti bakal balik lagi ke sini, Mutiara. Sama buktinya. Saya bakal bantu doa. Karena nggak ada hal yang bisa bikin saya bahagia kecuali kembali lagi sama Mas Kenzo. Saya duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan Mas Kenzo bisa dapetin bukti itu kembali. Baru sehari Kenzo tunangan sama Sandra. Jadi wajar kalau Mutiara masih berat lupain Kenzo.
Tapi seandainya benar ada bukti, gue akan ikhlas. Yang penting Mutiara bahagia. Tapi kalau nggak ada, gue akan sabar menunggu Mutiara mulai buka hatinya buat gue.